Bayangin kamu lagi jalan di hutan, bukan hutan rapi, bukan jalur wisata, tapi hutan biasa. Semakin sering satu jalur dilewati, semakin jelas bentuknya. Bukan karena jalurnya terbaik, tapi karena paling sering dipakai. Dan kebiasaan bekerja dengan cara yang sama. Repetition doesn't create excellence, it creates direction. Banyak orang berpikir, aku begini karena aku orangnya begini. Padahal lebih sering, aku begini karena jalur ini yang paling familiar. Kebiasaan bukan siapa kamu, kebiasaan adalah jalan tercepat yang otak kenal. Dan otak tidak bertanya apakah ini indah, apakah ini sehat. Otak bertanya, apakah ini mengantarku keluar dari ketidaknyamanan? Kalau kita lihat di buku Atomic Habits, ada 4 fase yang bisa membentuk kebiasaan. Yang pertama adalah petunjuk. Petunjuk itu ibaratnya kayak lampu menyala dari kejauhan. Itu kayak sesuatu yang menarik perhatian, bukan perintah tapi itu sinyal. Yang kedua itu adalah gairah. Ketika tubuh bergerak, mendekati asal lampu menyala itu, bukan semangat, tapi rasa ini mungkin membantu. Yang ketiga adalah tindakan. Langkah kecil pertama bukan langkah yang ideal, tapi langkah yang paling mudah. Yang keempat adalah kepuasan. Itu sama dengan sampai di tempat yang terang. Ada rasa aman dan rasa selesai. Kalau lampunya mati, kita nggak bergerak. The brain follows clarity, not attention. Bayangin kamu lagi sakit, seseorang kasih obat pereda nyeri. Rasanya membantu, tapi ada masalah muncul kalau obat itu diminum terus tanpa mengobati akar sakitnya. Kebiasaan kayak scrolling berlebihan, menunda, merokok, menghindar, itu bukan racun awalnya, itu obat. Masalahnya bukan salah, tapi karena dipakai terlalu lama. Real life is not the same as healing. Aku sadar di satu fase hidup, aku nggak lagi malas, aku lagi bangun ruang sementara. Scrolling, udah scrolling, mata lelah, terus ngantuk. Terus ini berulang sampai ada fase dimana aku mikir kayak, ini manfaatnya apa sih? Waktu awal emang aku ngerasa senang scrolling, aku ngerasa puas banget scrolling karena konten-konten yang ada itu sesuai dengan apa yang aku inginkan. Tapi lama-kelamaan aku mikir lagi, selain untuk memuaskan keinginan aku, fungsi lainnya yang bakal berpengaruh ke masa depan aku itu apa sih? Dan ketika aku terpuaskan oleh konten-konten orang lain yang terlihat sukses, aku ngerasa kalau misalkan aku kayak gini terus ya, aku nggak bakal maju-maju. Aku cuman diam, menikmati konten yang ada, aku cuman seneng tapi sementara. Dan itulah awal dari kesadaran yang bikin ruang itu mulai sempit. Aku bertanya-tanya gitu. Kadang ada satu motivasi buat aku bangun, tapi aku nggak mau. Aku nggak mau keluar dari zona nyaman. Aku pengen rotasinya tetap seperti itu gitu loh. Tapi di satu sisi aku juga pengen tujuan aku tuh tercapai. Dan ternyata setelah aku cari tahu, itu bukanlah penyesalan. Itu adalah observasi manusia. Dan ini sangat mengena. Otak itu bukan pelatih. Otak adalah manajer logistik. Dia bertanya, ketika kita melakukan sesuatu, itu ada energi atau tidak, risikonya besar atau kecil, hasil yang didapatkan itu langsung terasa atau enggak. Nah, kalau misalkan kebiasaan yang menurut kalian efektif, kalian lakuin, dan itu terlalu berat, terlalu banyak tuntutannya, gak jelas manfaatnya, gak memberi rasa selesai, ya otomatis otak menolak. Dan saat itu aku juga sadar, oh ternyata motivasi itu gak cukup. Tapi aku perlu membangun sistem yang nantinya efektif buat menyelesaikan masalah aku. Dan ini bukan tanda bahwa kamu lemah, tapi karena sistem bekerja dengan benar. The mind resists change that feels expensive. Identitas bukan yang kita kejar, identitas itu mengikuti. Seperti bayangan saat kita berjalan, dia nggak pernah di depan. Kalau kamu berhenti berjalan, bayangan pun ikut berhenti. Jadi pertanyaannya bukan aku ingin jadi siapa, tapi langkah apa yang sedang sering aku ulang. Kalau hari ini kamu belum berubah, mungkin kamu masih melihat jalur, mengenali lampu, memahami kenapa kamu memilih jalan itu. Dan itu bukan kegagalan, itu bagian dari berjalan.
Awareness is already movement.